Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Rivan Karlianto, teman-teman semua. Dan sekarang kita masuk di modul ketiga, yaitu adalah TikTok Takeover, Live Selling Like a Pro. Di modul kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya live spesial di TikTok, teman-teman ya. Khusus di TikTok. Nah, ini dia buat teman-teman semua, karena saya sendiri pun pernah live, dan sekarang sampai saat ini masih ada tim yang melakukan live di TikTok dan sebulannya itu memang omsetnya bisa menghasilkan ratusan juta, teman-teman semua. Oke, kita detailnya akan bahas satu persatu. Sekilas tentang saya, teman-teman semua. Untuk yang belum kenal, salam kenal. Dan yang sudah kenal, semoga nanti makin kenal ya, dan kita saling mengenal satu sama lain. Oke, kita langsung aja teman-teman semua. Di modul kali ini yang kita pelajari adalah, wah banyak banget nih teman-teman, 5 hal ya. Siapkan buku catatan Anda karena ikatlah ilmu dengan menulis gitu kan ya, kalau kata Imam Syafi'i. Jadi teman-teman pastikan sekarang bawa alat tulis sehingga bisa mencatat satu persatu apa yang disampaikan nantinya. Untuk pertama, kita akan belajar bagaimana cara optimasi profil TikTok untuk jualan. Kita bahas tentang teknisnya. Kemudian yang kedua, membuat konten live streaming yang menarik. Ini berkaitan nanti dengan ada ambience, ada generalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan penonton dan membangun komunitas berkaitan dengan flow live nantinya. Yang keempat, tips dan trik meningkatkan penjualan di TikTok Live. Di sini berkaitan sama target closing dan lain-lain. Yang kelima adalah penyebab di ban dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk yang pertama, teman-teman, optimasi profil TikTok untuk jualan ya. Sebetulnya ini teman-teman itu bisa nge-live. Sekarang itu TikTok kan ada beberapa persyaratan supaya akun teman-teman bisa live. Yang pertama itu adalah akunnya minimal 600 followers, teman-teman. Sampai saat ini ya, sampai video ini di-record, peraturan terbarunya adalah harus 600 followers. Nanti tidak tahu tuh bagaimana dinamika yang terjadi. Tapi sampai saat ini di bulan Januari 2025 ya, Februari awalnya 2025 ini masih 600 followers. Kemudian setelah itu juga syarat pertama, syarat keduanya adalah minimal itu 28 hari setelah upload video pertama. Jadi kalau menurut saya teman-teman belum punya akun, buatlah mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Video ini dibuat, di pause dulu, teman-teman bikin TikTok dulu kalau memang mau fokusin live di TikTok dan belum punya akun TikTok yang bisa untuk nge-live ya. Lagi-lagi ini kita bahas dari basic ya teman-teman semua. Kenapa? Karena yang tadi, kita itu harus 28 hari setelah upload video pertama. Nah, mungkin kalau tadi 600 followers, teman-teman bisa akalin lah ya, dalam tanda kutip ya, teman-teman bisa akalin dengan beli akun. Atau teman-teman bisa follow-followan lah sama affiliate-affiliate, itu biasanya bisa cepet tuh, komenin affiliate orang lain, tontonin live orang lain gitu ya. Atau pakai hashtag pejuang 600 followers gitu kan, itu bisa menambah cepat, teman-teman bisa dapetin 600 followers. Tapi sekarang yang jadi barrier keduanya adalah gimana caranya kita bisa 28 hari, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman harus bikin dari sekarang. Nah, untuk live ini, teman-teman, sebelum saya jelasin teknisnya ya. Untuk live ini pun ada beberapa persyaratan nantinya. Kalau misalkan teman-teman jadi affiliate, syaratnya cukup dua itu aja supaya nanti bisa menampilkan keranjang kuningnya. Ya, bisa menautkan keranjang kuning dari toko orang lain. Tapi kalau kita mau live sendirian, teman-teman, pakai produk sendiri gitu ya, pakai produk sendiri, itu kita harus download juga TikTok Shop-nya. Ya, TikTok Shop-nya, kemudian nanti juga harus pakai KTP, dan KTP-nya ini harus sama, teman-teman semua. KTP-nya harus sama antara yang didaftarkan di TikTok, kemudian di TikTok Shop ya. Kemudian juga sama dengan rekening nanti yang didaftarkan, kemudian juga dengan KTP-nya. Gitu. Jadi harus sama semuanya. Nah, ini yang dan satu akun itu satu rekening, satu KTP gitu. Itu yang kalau saya sendiri, saya kan membuat beberapa akun ya, beberapa akun. Akhirnya KTP saya dipakai, istri saya dipakai, orang tua saya dipakai, kemudian juga saudara saya dipakai gitu kan. Supaya apa? Supaya yaitu karena syaratnya adalah satu akun, satu rekening, satu KTP. Ya, jadi nanti teman-teman pun bisa diakali dengan cara seperti itu, pakai akun-akun atau pakai KTP rekening dan apa, keluarga ya, keluarga terdekat gitu ya, jangan sampai punya orang lain yang jauh gitu ya. Dan pastikan rekeningnya kita yang pegang, teman-teman semua. Dan kabar baiknya bisa pakai ShopeePay ya gitu kan ya, Cbank lah ya, Cbank. Bisa juga pakai macam-macam sih teman-teman, ada Superbank juga bisa kayak gitu kan ya. Teman-teman bisa lah diakali dengan cara seperti itu. Cuman yang tadi 28 harinya itu, jadi teman-teman harus bikin dari sekarang sambil belajar-belajar terus lah ya. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, di saat hari pertama saya mengetahui peraturan itu, saya bikin beberapa akun.
saya bikin 3 sampai 5 akun. Kenapa? Karena nanti siapa tahu suatu saat membutuhkan akun baru, saya udah punya yang sudah aktif, yang sudah 28 hari. Jadi saran saya kalau sekarang teman-teman mau bikin akun TikTok, mendingan jangan cuma bikin satu. At least bikin 3 atau bikin 5 lah ya. Dengan nantinya supaya, oh setelah 28 hari teman-teman punya banyak tuh akun-akunnya. Nah itu pertama. Yang kedua adalah, nanti satu akun teman-teman itu bisa bisa jadi masternya dan bisa mengaitkan ke 5 akun lainnya ya, 4 sampai 5 akun lainnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misalkan akun Ripan Karlianto, nanti ini bisa ditautkan ada akun baru namanya misalkan akun Ripan itu ditautkan apa tuh tadi KTP-nya gitu kan dan lain-lainnya itu ke akun Ripan Karlianto ini. Jadi akun Ripan itu nggak perlu pakai rekening, nggak perlu pakai KTP untuk TikTok Shop karena nanti tertaut kepada akun Ripan Karlianto, akun masternya. Kemudian akun B misalkan ya ada lagi akun C, akun D. Gitu ya. Itu tapi setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, satu akun master bisa punya 4 sampai dengan 5 akun cabang. Gitu ya. Oke, kurang lebih informasinya seperti itu, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui. Dan gimana cara nge-live-nya? Di sini saya akan sampaikan satu persatu. Untuk yang pertama, teman-teman, di saat teman-teman bisa nge-live nantinya, sudah 600 followers, sudah 32 hari, atau sudah 28 hari, ataupun nanti teman-teman ya, tadi ya, sudah ada akun yang memang aktif, sudah bisa nge-live. Ini ya, contoh-contohnya ya, ini. Teman-teman klik di sini, ya, yang tanda merah di sini, nomor satu, klik tanda plus di bawah tengah ini. Kemudian setelah itu, geser ke kanan pada tulisan di bawah sampai tulisan live di sini ya. Pojok kanan bawah teman-teman semua. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini bisa kalau teman-teman tadi ya sudah 600 followers dan juga sudah 28 hari. Kemudian setelah itu teman-teman di sini nih, klik gambar keranjang untuk menambahkan keranjang produk nih, produk sini. Oke, klik yang di sini. Kemudian setelah itu tambahkan produknya. Kalaupun mau nanti di sini bisa tambah lebih banyak produk juga bisa, atau di sini tambahkan yang sudah ada. Setelah itu pencet back ya, balik lagi di sini. Setelah back ya udah klik siarkan live di sini. Oke. Jadi sesimpel itu teman-teman semua. Nah, nantinya teman-teman bisa tuliskan jadwal live teman-teman di profile teman-teman gitu kan ya. Kemudian juga nantinya bisa bisa upload setiap hari, itu akan dijelaskan di selanjutnya. Teknis yang harus teman-teman kuasai di awal seperti itu singkatnya. Nah, kemudian yang kedua, membuat konten live streaming yang menarik. Ya, nah, ini gimana caranya supaya bisa menarik? Yang harus disiapkan adalah pertama HP pastinya. Nah, HP ini nggak cuma HP doang, teman-teman. HP ini nggak cuma HP doang. HP ini kita sediakan HP untuk live pasti ya, kamera dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk boom, comment, love, share, klik keranjang, dan CO. Karena di awal itu pasti belum banyak orang yang nonton. Jadi pastikan kalau teman-teman satu akun lagi live, teman-teman masuk aja ke akun TikTok biasa ya, akun TikTok biasa teman-teman, beberapa orang teman-teman ya, 3 orang, 5 orang, 8 orang, 10 orang, masuk ke live kita ya, masuk ke live kita, kasih komentar di situ karena TikTok itu semakin banyak orang yang nge-love ya, nge-love, tap love, semakin banyak orang yang komen, oke, semakin banyak yang share, semakin banyak yang masuk ke keranjang kita, itu akan meningkatkan awareness live kita, akan meningkatkan jumlah pengunjung, akan meningkatkan bahasa kerennya traffic live kita, sehingga banyak yang nonton. Makanya di saat pertama kali kita live, di 2 hari, 3 hari pertama, at least teman-teman itu harus ngehajar ya. Boom komen, boom love, boom share, boom klik ranjang, dan kalau bisa ada 1-2 akun dari kita yang CO juga di akun jualan kita. Supaya apa? Supaya kebaca traffic TikTok. Oke? Algoritma TikToknya bisa membaca bahwa akun ini memang banyak disukai sama orang. Nah, tapi itu kalau mau hacknya adalah seperti itu ya. Boom komen, harus banyak komen. Tapi komennya yang relevan ya, jangan komen asal-asalan ya. Komennya harus relevan. Oke, yang itu berapa? Jadi memang harus dikondisikan seperti audiens pada umumnya. Dan kita yang lagi nge-live jawabin komen-komen tersebut walaupun kita tahu itu adalah teman kita, itu adalah akun kita juga yang kita ngetik sendiri, kita jawabin sendiri. It's okay ya. Supaya nanti banyak sekali orang yang masuk ke live kita. Yang kedua, teman-teman, jaringan. Pastikan jaringan internetnya stabil. Kalau bisa teman-teman pakai WiFi. Jangan pakai internet yang apa namanya dari handphone gitu ya. Kenapa? Karena kalau dari WiFi kan cenderung lebih stabil lah ya, lebih stabil dan supaya dekat juga tuh teman-teman, dekatkan juga tuh antara WiFi dengan handphone kita ya. Antara antara terminalnya dengan handphone kita.
Karena kalau pakai provider biasanya banyak sekali gangguan teman-teman semua. Jadi bisa sih nge-live, cuman beberapa hal karena kalau kalau internet kita nggak stabil, itu biasanya mempengaruhi juga, khawatir kena ban juga nantinya. Nah, nanti di akhir saya akan jelaskan beberapa hal penyebab ban dan juga di ban gitu ya. Di ban ini kita nggak bisa nge-live dan juga cara mengatasinya. Jaringan harus stabil, kalau nggak stabil akan di ban juga live kita. Yang ketiga, ruangan. Ya pastikan ruangannya nggak berisik teman-teman ya. Nggak ada anak kecil lalu lalang juga, nggak ada asap, rokok, nggak boleh ngerokok, dan tidak menggunakan pakaian dengan logo brand besar. Nah, itu kenapa nanti saya akan jelaskan di akhir, tapi ini ya wajib-wajibnya. Keempat adalah dekorasi, sesuaikan vibes dengan persona brand kamu. Kalau memang vibes kita ke anak-anak muda, desainnya anak-anak muda. Kalau memang target market kita adalah orang-orang yang ibu-ibu misalkan ya untuk peralatan rumah tangga, ya usahakan dekorasinya juga berkaitan dengan rumah tangga, gitu ya. Sesuaikan. Yang kelima, produk. Nah, siapkan beberapa contoh produk yang dijual ya. Pasti ada lah ya. Harus ada beberapa produk yang dijual. Tapi ajaibnya teman-teman semua, apakah ini wajib? Menurut saya wajib. Tapi apakah kalau tanpa barang bisa terjual? Teman saya ada yang dia ngejual, tapi nggak ada barangnya, tapi bisa nggak terjual? Terjual juga. Ada juga yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi dia cuma oke check out di sini, dia jadi affiliate sih. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang harus disiapkan. Kemudian, untuk awal live selling yang efektif, teman-teman pastikan ada 3 orang yang terlibat dalam studio. Minimal 3 orang untuk awal-awal. Pertama ada yang namanya general tadi, yang saya lihat, yang saya sampaikan. Itu adalah orang yang ada di balik layar HP live. Kan kita nge-live kayak gini ya. Di depan kita barang gitu kan ya. Di depan kita barang, kita kan di sini ya. Kita nah, di depan ini saya nih yang ngomong, ini saya disebutnya generalnya. Bertugas sutradara yang akan dia mengatur pace jualannya, membaca komen, mengarahkan prajurit-prajurit itu yang ada di depannya. Nanti ya setelah ini ada. Memainkan psikologis pembeli, gas rem penjualan, menyematkan produk setiap 5 menit dan lain-lain. Karena setelah 5 menit itu kita biasanya hilang dari penglihatan orang lain, penglihatan orang yang lagi nonton kita. Nah, itu kita batal sematkan lagi setiap 5 menit tuh untuk awal-awal ya. Nah, jadi ini jenderal nih yang dia mengatur pace jualan. Oke Kak, yang itu Kak. Oke, yang ini Kak. Oh, yang ini segini Kak. Oh, oke Kak ini. Kak Sandi, Kak Andri, oke silahkan Kak, bla 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 bla. Oke, Kak Andri tunggu dulu ya, Kak Sandi dulu nih, saya lagi ngelainin Kak Sandi dulu nih. Kak Sandi gimana Kak, jadi CO nggak? Oh, oke, oke Kak, dalam 1 menit ya Kak, kalau nggak CO saya akan masuk nih ke Kak Andri nih. Oke, gimana Kak, udah CO belum Kak? Kalau udah komen Kak di sini. Oke, kalau udah sekarang ke Kak Andri. Kak Andri gimana Kak? Yang tadi Kak, Kakak mana yang mau ditanyakan Kak? Gimana BB Kakak berapa, TB Kakak berapa? Kita rekomendasikan yang sesuai Kak, gitu ya. Ini jenderalnya kita, jenderalnya yang tadi dibalik HP-nya itu ya. Nah, di depan jenderal ini ada yang kedua, yaitu adalah dia yang disebut dengan prajuritnya. Prajurit ini adalah orang yang di depan layar atau on frame, ya bertugas sebagai pemeran utamanya yang tampil di depan kamera, menyebutkan kelebihan dan kualitas produk yang dijual, mengarahkan untuk segera CO, mengarahkan untuk beli beli dua lebih hemat Kak, gitu ya. Meminta untuk penonton memberikan komentar, ya di komen-komen gitu. Meminta yang sudah CO untuk memberikan komentar. Oh, yang sudah CO tadi mana nih? Komen-komen boleh Kak? Kak Andri udah CO tadi ya gitu. Dan lain-lain. Nah, jadi si prajurit di depan ini itu adalah dalam komando si jenderal. Ya, ini sutradaranya adalah jenderalnya. Pemeran utamanya adalah si tadi, si prajurit tadi. Oke? Jadi prajurit harus mengikuti apapun kata-kata instruksi yang akan diberikan oleh si jenderal. Dia nggak perlu tuh prajurit itu nggak perlu baca komen sebetulnya ya. Si jenderalnya aja yang bacain komen gitu kan ya. Prajurit ya udah tinggal dia jadi pemeran utamanya aja. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah suara pantul. Nah, suara pantul ini orang jadi pemberisik di belakang. Dia nggak dalam frame, dia juga nggak bacain komen, dia cuma di samping kanan kiri kita aja. Ya, bertugas sebagai cameo yang akan membantu meramaikan live, menambahkan sisi entertain dan lain-lain. Oh iya kak, itu kak, oke kak. Ini kalau nggak CO saya ambil nih kak, gitu-gitu ya. Nah itu tugasnya adalah si suara pantul. Oke, suara pantul itu supaya makin rame. Nah, jadi minimal di saat pertama kali kita nge-live, yang terlibat adalah 3 orang ini. Pertama adalah jenderalnya, kedua adalah prajuritnya, ketiga adalah orang yang jadi suara pantul. Suara pantul ini bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa juga. Oke? Jadi untuk awal-awal teman-teman ada 3 orang yang terlibat dalam studio. Kalau tadi berkaitan dengan teknis, kalau ini berkaitan dengan orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, itu ya tadi teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah interaksi dengan penonton dan membangun komunitas. Gimana cara interaksinya? Nih, tips biar live streamingmu seru dan bisa bikin komunitas yang solid ya teman-teman ya, solid pokoknya ya. Nih, yang pertama,
Sebelum mulai live, teman-teman ngapain? Siapin konten yang gokil ya. Pastiin kontenmu yang lagi hits dan bikin orang penasaran. Siapin aja topik, poin penting, dan rundown acara biar makin kece lah. Jadi teman-teman, sebelum kita live, pastiin kita update ya. Terkait konten-konten yang lagi viral. Terkait konten-konten yang memang lagi hits sekarang. Gimana cara nge-live-nya, bahasanya seperti apa. Kemudian juga cara untuk diksi-diksinya seperti apa gitu kan, siapin topik topik yang menarik gitu teman-teman ya, poin-poin penting dan bikin rundown aja. Teman-teman nge-live misalkan sekarang 1,5 jam gitu kan ya. Karena TikTok itu saran saya adalah ketika kita nge-live nanti, ada nanti ya setelah ini, itu adalah di 90 menit teman-teman. Minimal 90 menit, mau ada atau enggak penontonnya minimal 90 menit. Nah, 90 menit itu mau ngapain? Ada rundown-nya aja ya. Pertama misalkan 30 menit pertama, oh saya mau jualan produk A, 30 menit selanjutnya saya mau jualan produk B, 30 menit selanjutnya saya mau jualan produk C. Ya, atau 30 menit pertama saya mau jualannya adalah harganya sekian sampai sekian di produk-produk yang sekian sampai sekian. Nanti 30 menit selanjutnya produk yang sekian sampai sekian. Nanti terakhir adalah yang obral-obralnya misalkan. Silahkan aja. Bikin rundown-nya teman-teman. Oke, bikin rundown-nya supaya makin nanti jelas teman-teman di saat nge-live itu nggak ada kehabisan, nggak ada yang namanya kehabisan kata-kata, nggak ada yang namanya kehabisan bahan, karena ada rundown-nya. Saran saya adalah bikin rundown, tulis-tulisan aja, ya. Yang kedua, upload video TikTok, VT. 10 sampai dengan 30 menit sebelum live. Karena apa? Karena nanti di saat 10 menit atau 30 menit sebelum live itu ya, kita bikin video TikTok, VT. Kemudian kita upload. Nah, di durasi 10 menit sampai 30 menit itu, kemungkinan eh, engagement dari video yang kita buat ini udah kesebar, ya, udah TikTok sebar ke orang-orang. Nah, di saat video kita kesebar, di situ kan kalau misalkan kita lagi nonton video, kemudian ada akun keterangan lagi live nih, oh akun ini lagi live, itu kemungkinan orang akan masuk ke live kita juga. Jadi supaya nanti narik traffic lebih banyak ke live kita. Jadi 10 sampai 30 menit sebelum live, upload VT atau video TikTok. Durasinya kurang lebih 10 detik sampai dengan 20 detik silahkan lah. Ya, bikin yang menarik teman-teman semua dan proper. Sebenarnya yang seru-seru aja sih, ya. Kalau bisa ya silahkan ini bikin giveaway atau konten seru. Kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ini biar rame aja. Oke kak, yang paling banyak komen nanti aku kasih gift nih. Nanti kalau CO aku kasih double 2 kayak gitu-gitu. Itu bisa. Atau nanti kolom komen bisa di komen ya. Nanti bisa komen di video ini. Nanti kalau pas nonton live kita, sebutin aja akun yang mana. Nanti kita cek yang komen di video ini dan hadir di live kita akan kasih merchandise misalnya gitu ya. Promosiin live streaming kita, kasih tahu followers di medsos kapan kamu bakal live. Kapan tuh kasih tahu aja ya. Live setiap hari atau live-nya jam berapa, nanti akan live jam berapa. Topik yang bakal diomongin, oh nanti kita akan ada promo buy one get one misalkan itu kan. Dan kenapa mereka harus wajib nonton live kita. Nah, yang tadi misalkan ada kejutan menarik nih, ada promo menarik nih buy one get one bla 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 gitu ya. Tuh. Nah, supaya nanti teman-teman bisa narik penonton banyak di live kita, itu upayakan sehari itu upload 5 sampai 10 VT. Untuk awal-awal ini penting banget teman-teman ya. Dan pastikan kalau kita ngupload jangan berurutan, jangan dalam satu waktu kita upload video satu, video 2, video 3, video 4, video 5, jangan kayak gitu. Pastiin video satu udah banyak yang nonton, udah ada yang nonton, at least 10 ke atas yang nonton, baru kita upload video 2. Atau kalau saya biasanya dikasih jeda 30 menit sampai dengan 1 jam baru upload video 2. Setelah itu juga upload video 3 dan seterusnya. Untuk selanjutnya, teman-teman semua, ketika mungkin nanti sudah rame, itu teman-teman bisa cuma 1 kali sehari upload videonya gitu kan, atau 2 kali sehari, tergantung kebutuhan, gitu ya. Tapi nanti video ini sebenarnya membantu juga terjadi closing juga sebetulnya. Cuman nanti kalau misalkan penonton teman-teman berkurang, nah saran saya adalah tambahin upload videonya. Kenapa? Karena semakin banyak kita upload video dengan teratur tadi ya 5 sampai 10 video lah per harinya maksimal, itu nanti akan semakin nambah juga orang yang nontonin live kita. Gitu ya. Nah, itu tadi sebelum, kalau sekarang pas lagi live kita ngapain? Nah, minimal live 90 menit, maksimal 120 menit. Karena biasanya di TikTok itu ada tulisan kalau kita udah live 90 menit. Anda sudah live 90 menit. Silahkan istirahat gitu. Ya, kalau 120 menit ini sebetulnya tidak ada acuan teman-teman. Cuman kalau pengalaman saya sendiri, biasanya setelah 90 menit menuju 120 menit, penontonnya udah mulai lebih berkurang. Makanya lebih baik stop, istirahat dulu setengah jam, baru kita naik lagi live lagi. Sama penonton yang kayak teman sendiri ya, sama penonton kayak teman sendiri ya ucapin salam, kenalin diri dan bilang makasih udah pada datang gitu kan. Jadi kalau awal-awal tuh ya assalamualaikum gitu kan ya, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan, belum ada yang nonton-nonton ternyata ya nggak apa-apa, ngoceh aja terus teman-teman ya, anggap sudah ada yang nonton. Jadi kalau bisa tuh angka jumlah penonton itu tutupin tuh, jangan sampai dilihat ya. Jadi kita supaya tetap anggapan bahwa itu adalah penontonnya lagi banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau kita
Oh, ada satu penonton, dua penonton, ah masih dua, nunggu lima deh. Karena kan penonton itu kalau yang satu dua stay, ada lagi yang masuk, mungkin satu dua ini nanti udah mulai hilang gitu kan. Jadi kalau ada satu penonton pun kita harus maksimal di situ supaya dia stay. Jadi ketika ada orang yang lain masuk juga, dia tetap stay gitu. Jadi akhirnya nanti nambah satu duanya sini stay, ada orang ketiga, satu dua tiga stay, ada orang keempat gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Makanya energinya harus tetap kita jaga teman-teman semua. Oke, yang ketiga adalah sebut nama penonton. Ya lihat aja ya, lihat komen, sebut nama penonton yang aktif ya mereka merasa spesial aja gitu ya. Jadi oh ya welcome nih Bang Ripan. Oke, nih Bang Ripan cari yang kayak gimana Bang? Komen-komen aja Bang, gitu-gitu misalkan ya. Thank you Bang udah mampir Bang ya. Gitu. Ya tanggepin komen dan pertanyaan sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pelanggan kita yang nanya, sempetin balas komen, jawab pertanyaan penonton satu persatu. Karena itu terbaca algoritma TikTok kita sebagai yang aktif, teman-teman semua. Oke? Kreator yang aktif, live streamer yang aktif. Kemudian, ajak penonton ikut seru-seruan ya, bikin polling atau tanya-tanya, minta pendapat nih Kak, kalau Kakak nih kira-kira kalau dikasih dua pilihan ini Kakak pilih yang mana kira-kira yang A boleh komen A gitu kan. Atau Kakak biasanya dari mana nih Kakak? Dari kota mana Kak? Gitu-gitu boleh tanya-tanya gitu aja, seru-seruan aja ya. Manfaatin live chat itu. Ngobrolnya adalah lewat live chat. Semangat terus ya, walaupun live streaming bikin capek, usahanya tetap semangat dan interaktif. Karena kita nggak pernah tahu konsumen keberapa yang akan beli. Mungkin dari 10 konsumen yang tanya-tanya, konsumen ke-11 yang akan beli. Mungkin dari 30 orang yang komen-komen, orang ke-31 yang beli. Mungkin dari 49 orang yang komen, orang ke-50 yang beli. Jadi tetap positive vibes, tetap semangat, tetap dijaga dalam 90 menit tersebut. Pakai bahasa yang positif biar suasananya asik dan semua orang nyaman, hindari bahasa kasar atau yang bikin ribut gitu kan ya, jangan jangan nyinggung ras gitu kan, kemudian juga yang kata-kata kasar, enggak lah, yang positif positif aja ya. Kasih infonya yang jelas. Kalau kita lagi promosiin produk atau jasa, pastiin infonya jelas dan gampang dipahami teman-teman semua. Nah, setelah live kita ngapain? Setelah live kita ucapin makasih ya, kita ucapin makasih ya. Oke, makasih bilang semua ke semua penonton yang udah hadir ya. Makasih ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Saya akan live itu nanti di jam 9 malam ya teman-teman ya. Jangan lupa nonton lagi dan set reminder kalau bisa pakai alarm gitu ya. Gitu ya. Kemudian evaluasi. Coba lihat lagi live streaming sebelumnya. Cari tahu apa yang bisa dibikin lebih keren di sesi berikutnya. Evaluasi lah di situ. Konsisten teman-teman. Rajin-rajin live streaming di jam yang sama. Ini penting banget ya. Ini penting banget. Oke? Biar penonton tahu kapan harus balik lagi dan kebaca algoritma TikTok yang tadi. Saya sempat bilang kan ya, waktu itu saya biasanya live start itu adalah di jam 9 pagi. Tapi karena saya menganggap bahwa, oh mungkin kalau geser jam 7 lebih banyak nih penontonnya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata TikTok sudah ngebaca algoritma bahwa akun saya biasanya live-nya jam 9 pagi. Bisa nggak digeser ke jam 7? Bisa. Tapi ada penyesuaian. Kurang lebih 3 hari, 7 hari kita sesuaikan, baru tuh penontonnya normal lagi. Gitu teman-teman. Jadi itu yang paling penting. Biar kebaca algoritma TikTok. Nah, itu dia teman-teman, interaksi dengan penonton dan membangun komunitas untuk flow live-nya ya. Yang keempat, tips dan trik meningkatkan penjualan di TikTok Live. Nah, singkatnya kayak gini teman-teman. Singkatnya kayak gini. Saya berusaha untuk membuat sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, saripati dari apa yang sudah saya alami, sudah saya lakukan teman-teman. Ya, saya alhamdulillah bisa dapetin masih ratusan juta per bulan dari TikTok teman-teman sampai dengan sekarang ya. Nah, ternyata teman-teman semuanya, customer journey di TikTok nih, customer journey-nya itu adalah pertama, akan dikasih traffic dari TikTok, audiens masuk. Atau ketika kita nge-share, ya nge-share. Ada kan di situ ketika kita nge-live ada button share. Mungkin orang masuk lewat situ. Jadi yang masuk cara masuknya itu ada dua teman-teman semua. Ada tiga lah kalau kita perluas ya. Yang pertama adalah dari algoritma TikTok ya, traffic yang TikTok kasih ke kita, TikTok berbaik hati ke kita. Yang kedua adalah dari yang tadi, orang nonton VT kita, video-video kita, kemudian oh tahu nih akun Ripan Karlianto lagi live, dia masuk ke live kita, itu cara masuk yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan kita nge-share, nge-share link live kita. Tiga cara orang masuk ke live kita. Nah ini yang pertama masuknya ya, tuh. Yang kedua adalah tap love dan komen. Minta audiens untuk yang masuk tadi untuk tap love dan komen. Ayo kak, bantu kak, tap love-nya kak ya. Orang baik ya, bantu ya, gitu-gitu ya. Bantu untuk tap love-nya. Sambil kita juga pakai akun lain nge-tap love. Tapi jangan pakai akun yang lagi nge-live, jangan. Ya, nanti ke-ban juga tuh. Pakai akun lain, bantuin lah, apa love aja. Kalau bisa banyak tuh ya, supaya tadi menganggap bahwa TikTok ini seru nih live-nya ini. Gitu kan? Dan komen aja. Ya, komen yang sesuai apa bahan obrolan, barang yang kita jual, produk yang kita jual. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, usahakan ketika ada yang komen, mereka itu ada
komen selanjutnya. Jadi jangan sampai kalau ada yang komen, cuma komennya sekali terus kita jawab. Itu cenderung biasanya orang akan cepat kabur. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kalau ada yang komen, jangan langsung dijawab, tapi upayakan mereka komen kedua dulu, baru kita jawab pertanyaannya. Ya, jadi bagi yang komen, ajukan pertanyaan lanjutan agar dia komen kedua kali, gali kebutuhannya. Misalkan saya lagi nge-live, saya jualan jaket. Terus ada yang komen nih, akun Andri misalkan, oh Andri. Akun Andri ini komen, oh bang, ada size L nggak bang? Nah, gitu kan, dia nanya tuh. Kita tahu nih barang kita ada yang size L. Tapi kan ini prinsip yang ketiga ini. Pertanyaan lanjutan. Oh, oke Bang Andri. Abang ini biasanya pakai L ya? Abang biasanya pakai warna hitam atau warna putih, Bang. Abang prefer warna hitam atau putih? Abang mending warna hitam atau putih nih, Bang, biasanya, Bang. Ada nih kita L nih, Bang, ya. Abang pakai yang mana biasanya? Oh, yang hitam. Nah, hitam kita pilih ya. Nah, setelah itu, teman-teman semua, kita kan dapat komen kedua dari dia. Setelah itu rekomendasikan produk, berikan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan langsung kasih L yang ada kita. Misalkan di kita itu tadi L warna putih itu kita ada 5 sampai dengan 10 variasi. Nah, upayakan jangan 5 sampai 10 barang tersebut yang kita munculkan. Yang kita munculkan itu hanya 2 aja, teman-teman. Saran saya. Ya, saran saya, oh iya nih Bang, ini Bang, ada ukuran L yang warna putih Bang. Ini 2 terbaik Bang. Kenapa harus 2, teman-teman semua? Karena nanti akan ada bias, ya, paradox of choices. Jadi kalau kita ngasih banyak pilihan, mereka justru bingung lagi. Jangan paksa mereka untuk bingung. Jangan biarkan mereka bingung. Justru mereka harus kita kerucutkan. Oke bang, ada 2 nih bang. Ada yang kita ini yang terbaik bang. Ya, ini yang terbaik gue pilihin buat abang bang. Ini yang putih ukuran L. Kalau yang ini kita jelasin bla bla bla. Kalau yang ini kita jelasin gini 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 gini. Nah, abang mau yang A apa yang B? Abang mau yang kanan apa yang kiri? Gitu ya. Jadi rekomendasiin produknya adalah jangan dikasih tahu semuanya. Ya bang, ya bang beli ya bang ya. Gitu ya. Ya. Jadi teman-teman itu rekomendasikan lah supaya nantinya mereka nggak bingung langsung CO. Kenapa? Kalau kita rekomendasikan banyak, effort kick kita teman-teman semua. Kita harus jelasin, nih bang ada 5 bang, kita jelasin yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kasihan konsumen-konsumen lain, kasihan pelanggan-pelanggan lain. Ya, ini yang ini nih. Oh kakak, ukuran BB segini, TB segini, cocok yang mana ya kak? Oh kakak yang ini aja, kakak pakai yang ini kak. Gitu kan. Oh beli dua lebih hemat nih kak, kayak gini-gini. Nah itu, rekomendasi produk. Jangan kebanyakan kasih 2 pilihan teman-teman. Ya. Yang kelima closing. Yang kelima ini closing. Kalau yang udah closing, oke boleh screenshot. Kalau mau closing mau screenshot boleh ya. Atau mungkin kalau yang udah screenshot komen-komen yang udah CO tadi komen ya, boleh komen ya gitu ya. Boleh komen-komen. Oke. Supaya apa? Supaya proof, social proof orang lain oh ternyata memang udah ada yang CO, udah ada yang beli. Gitu kan. Nah, ada keyword-keywordnya juga teman-teman. Di saat kita nge-live itu ada keyword-keyword yang bisa ngebuat TikTok ngebaca bahwa kita ini akun yang aktif. Pertama itu adalah kita jelasin, oke bang, beli dua lebih hemat bang, beli dua lebih hemat, misalkan kayak gitu ya. Oke kak, beli dua lebih hemat. Atau, ini warna terbaru kak, oke. Atau yang ketiga adalah, oke kak, ini spesial hari ini kak, spesial hari ini, gitu kan. Walaupun itu sebenarnya nggak, ya nggak, besok juga nggak, kita masih spesial ya, ini spesial hari ini. Terus yang keempat adalah, oke kak, CO langsung ya kak ya, CO langsung ya kak ya. Gitu kan ya, CO langsung di pojok kiri bawah gitu kan, CO langsung kak. Terus juga beli dua lebih hemat kak, beli dua lebih hemat gitu kan. Yang udah CO boleh komen, yang udah CO boleh komen. Nah itu ya, itu kata-kata ajaib yang bisa membuat TikTok Anda lebih ramai lagi. Oke teman-teman. Nah, itu dia tips dan trik meningkatkan penjualan di TikTok Live, teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini supaya closing tadi ya, supaya closingnya lebih cepat. Kenapa? Karena tadi teman-teman, kalau teman-teman lihat, kalau kita klik lagi ya, ini teman-teman harus tahu, karena kalau nggak tahu, kita nggak tahu ujungnya, kita nggak tahu closingnya gimana. Cara untuk dia bergulir sampai dengan closing itu kayak gimana. Kebanyakan orang itu hanya dia nge-live doang dan dengan harapan closing, nggak tahu journey-nya seperti apa, nggak tahu waterfall-nya seperti apa, nggak tahu step by step-nya seperti apa. Akhirnya dia nge-live asal ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, kemudian yang closingnya dikit. Kalau saya biasanya kasih training ke teman-teman itu, ke teman tim saya ya, sebanyak-banyaknya closing, ya sebanyak-banyaknya closing berapapun penontonnya. Jadi kita nggak peduli berapapun penontonnya, tapi conversion rate ke closing itu besar, teman-teman semua. Jadi walaupun penontonnya 10 nggak apa-apa, yang penting closingnya 5, 7 misalkan, itu udah bagus, ya. Jadi ini, pertama mereka datang kita apa? Kita sapa, ya, kita sebut namanya, welcoming dan lain-lain. Setelah itu kita minta mereka untuk tap love atau komen-komen, ya Kak. Gitu ya, silakan komen-komen Kak. Nah, setelah itu, setelah mereka kita menyampaikan itu, mereka ada tap love, ada komen dan lain-lain, kita sambil ngapain? Kita sambil spill barang-barang kita. Kita ada barang apa aja? Kita jelasin aja, etalase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada barang apa aja.
Supaya apa? Supaya mereka tahu kita jualan apa. Karena ya udah muter aja terus, muter aja terus. Kalau nggak ada yang nanya, muter lagi. Kalau ada yang nanya, muter lagi. Ya, jangan stop. Kalau ada yang nanya, baru kita jawab. Jawab kalau ada yang nanya, pastiin satu orang nanya ini, satu orang closing. One hit, one closing gitu teman-teman semuanya. Ya, one apa namanya? One question, ya, one shoot, one closing. Jadi itu akan lebih efektif. Jadi kalau nggak ada yang nanya, udah muter lagi aja. Tapi kalau ada yang nanya, pastiin dia dapetin pertanyaan lanjutan ya. Kita tanyain ke dia kan ya. Kemudian setelah itu rekomendasiin produk, baru setelah itu closing. Jadi memang harus sepresisi itu teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti di saat live teman-teman nggak capek. Karena biasanya banyak orang yang nge-live capek 90 menit, dia nge-live, closingnya hanya sedikit. Itu capek teman-teman. Nge-live itu capek loh. Effort itu kan. Juga belum kuota kita, belum juga HP-nya panas gitu kan, belum juga nanti kalau kita ada tim, kita bayar mereka, kita bayar operasional dan lain-lain gitu kan ya. Listrik dan lain-lain itu kan jalan terus. Makanya makanya upayakan supaya closingnya bisa cepat. Upayakan closingnya bisa cepat teman-teman semuanya. Makanya ada customer journey di sini. Supaya mengantarkan teman-teman bisa secepat mungkin closing tapi nggak buru-buru juga. Santai aja. Terus gimana caranya kalau ada orang yang dia nanya CLBK gitu kan, chat lama beli kagak, komen doang gitu kan ya dia. Nggak apa-apa, kita ucapin makasih. Oke bang, nggak apa-apa bang, aman bang, nggak apa-apa, makasih ya bang ya. Next, mampir-mampir lagi aja bang. Gitu. Nggak apa, jangan jangan ya, ah, bang nih udah nanya-nanya, kagak beli lagi gitu kan ya. Untuk awal-awal nggak usah kayak gitu. Walaupun nantinya teman-teman akan sampai di titik teman-teman boleh ngeblok orang yang spam. Karena akan ada orang yang spamming. Ada orang yang dia cuma iseng-iseng aja closing di kita, iseng-iseng aja CO di kita. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika ada orang yang iseng CO, apalagi pembayarannya COD, dan ketika orang itu nggak ada di rumah ketika kurirnya datang, maka pengiriman dari barang dari tempat kita, pengiriman barang dari tempat kita ke tempatnya dia, dan dari tempatnya dia ke tempatnya kita, itu kita yang nanggung teman-teman. Itu kerugiannya di situ. Makanya nanti di level selanjutnya, kita harus tahu paham di situ. Ya, kita akan rugi juga. Saya pernah juga rugi sampai jutaan rupiah gara-gara orang yang retur, orang-orang yang iseng kayak gitu. Dan beruntungnya saya ada database-nya. Jadi setiap pembelian itu saya catat nomornya gitu kan ya, ada catat alamatnya, namanya. Nah, ternyata oh si akun Tina ini ternyata dia sering beli ke kita tapi 5 kali beli, 3 kali retur nih. Nah, kita chat akhirnya, Kak ini kemarin kakak retur terus nih, sistemnya COD dan info dari kurirnya kakak nggak ada di rumah, nggak bayar dan lain-lain. Gimana kak yang sekarang? Apakah ini mau kita kirim atau enggak? Kalau enggak kita cancel aja kak, nggak apa-apa kak, gitu. Ya, jadi memang ada dinamika seperti itu teman-teman semua. Yang kemarin kejadian juga adalah kita kirimnya ke daerah luar Jawa. Luar Jawa itu kan mahal juga pengirimannya. Sekali kirim ke sana, balik lagi ke kita itu bisa 100 ribuan teman-teman semuanya. Ya, bahkan lebih tuh untuk pengirimannya aja. Barangnya kita nggak laku, kita harus bayarin kurir ke sana dan kemari. Itu kan rugi di kita, ya kan? Nah, itu nggak worth it teman-teman. Nantinya boleh teman-teman ngeblok orang. Kalau kira-kira dia dia spamming di kita, blok aja orangnya nggak apa-apa. Ya tapi pastiin, memang dia udah berkali-kali, ya berkali-kali merugikan kita, berkali-kali iseng-iseng CO di kita gitu kan ya. Dari situlah teman-teman bisa mengetahui bahwa orang ini ya memang dia iseng-iseng aja. Karena siapa tahu kalau baru sekali ya memang orangnya sedang ada keperluan di luar mungkin gitu kan ya. Akhirnya COD-nya nggak sampai, dia nggak bayar karena belum nggak ada di tempat gitu kan. Gak apa-apa untuk yang kedua kalinya kita kasih juga, kita kirim juga, gak apa-apa. Nah nanti teman-teman analisisnya sampai ke situ juga. Kalau saya itu biasanya langsung dicatat semuanya teman-teman. Nah, ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Ya, pencatatan lah, pencatatan. Jadi saya biasanya catatnya itu namanya siapa, hari ini tuh yang beli siapa, namanya siapa, nomor handphonenya berapa, kemudian dikirimnya ke kota mana, checkout-nya barang apa aja. Itu ada kelihatan di TikTok teman-teman. Saya catat tuh tiap hari. Ya, tim-tim saya juga saya minta untuk catat tiap hari. Dan itu database sebetulnya untuk kita dan nantinya akan sangat berguna tadi dalam tracking orang yang hanya iseng misalkan. Atau tracking orang yang langganan ke kita bahkan. Atau tracking orang yang dia sering beli yang kayak gimana, yang branded ataupun yang modelnya warna kuning atau warna kayak gimana dan lain-lain itu bisa kelihatan di situ. Gitu kan. Itu sangat berguna sekali teman-teman semua. Ya. Oke, terakhir teman-teman semua, selain itu kan kita juga apa namanya, nggak selalu mulus lah ya, nggak selalu mulus live di TikTok itu. Pasti ada band-bandnya juga. Pasti kita kena band. Terus gimana cara ngatasinnya ini kita bahas satu persatu. Ya. Sampai dengan saat ini penyebab bandnya adalah ini. Pertama, mengarahkan transaksi ke platform lain, WA, Shopee dan lain-lain. Di saat kita jualan ya, di saat kita jualan itu kita arahkan ke yang lain. Oke bang, oke kak,
WA aja Kak. Nah, ketika kita nyebutin WA itu akan kedetek oleh AI-nya TikTok. AI TikTok itu sangat mantap sekali teman-teman semuanya. Dia pinter banget ngebaca kalimat-kalimat yang dilarang di TikTok ya. Contohnya tadi mengarahkan transaksi ke platform lain. Oke Kak, di Shopee saya. Caranya gimana? Kalaupun mau kayak gitu, pakai istilah-istilah aja. Oke Kak, jalur belakang ya Kak ya. Nih Kak, boleh Kakak ngobrol-ngobrol aja nih sama akun ini nih yang dikirim sama akun Ripan gitu kan bawahnya nomor WA kita gitu misalkan. Oke, WA-nya juga nolnya diganti O, satunya diganti I, misalkan kayak gitu-gitu. Harus kayak gitu teman-teman ya. Atau 4 nomor kirim, 4 nomor lagi jadi parsial. Oke. Jadi jangan di Shopee juga. Oke, di Oren juga kayaknya sekarang udah kedetek. Shopee udah TikTok udah tahu bahwa ketika nyebut kita di Oren ya, Kak, itu kadang-kadang kena ban juga. Karena udah tahu bahwa ketika dia bilang Oren di Oren ya CO-nya itu meaning ke Shopee gitu ya. Jadi kita pakai istilah-istilah ya. Istilah-istilah lain, teman-teman. Kemudian menyebutkan kata WA, transfer dan lain-lain. Yang tadi ya, kata-kata yang itu harus hati-hati. Walaupun kita cuma nyebut nomor WA ya kayak WA ya kayak lah itu udah transfer ya KTF ya kayak nah ini nggak boleh juga itu kena ban juga. Oke. Terus ada anak kecil lalu lalang teman-teman. Jadi pastikan nanti anak-anaknya tidak masuk ke studio Anda live ya. Karena kalau ada anak kecil lalu lalang yaitu tidak diperbolehkan dan akan kedetek oleh TikTok. Jadi pelanggaran itu ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat teman-teman. Kalau pelanggaran ringan itu biasanya hanya akun kita nggak boleh live misalkan 10 menit. 10 menit kemudian boleh live lagi. Atau yang sedang itu kalau misalkan yang sedang itu nanti keranjang kita nggak ada, keranjang kuning kita nggak ada. Sebetulnya kalau keranjang kuning nggak ada, teman-teman bisa aja arahkan untuk CO-nya di profile. Ya, arahkan untuk CO di profile. Oke kak, ini CO-nya gimana? Keranjang kuningnya nggak ada. Oke, kakak masuk ke profil kita. Di situ kan ada showcase tuh kak. Nah, kakak di situ klik di situ, gitu ya. Jadi arahkan ke profile kita. Kemudian ini tadi ada anak kecil nggak boleh gitu kan. Oh, kalau pelanggaran berat adalah kita bahkan nggak bisa nge-live lagi teman-teman ya. Kita nggak bisa nge-live lagi atau mungkin keranjang kuningnya akan di-ban permanen gitu kan. Nggak bisa pakai keranjang kuning seterusnya. Biasanya hanya CO lewat profile gitu kan. Jadi banyak sekali eh, skala berat atau ringannya ban di TikTok. Yang keempat ada logo platform lain, ada Shopee, WA dan lain-lain. Jadi nggak boleh tuh ada menampilkan logo Shopee, logo WA gitu kan ya. Platform lain tuh nggak boleh. Kemudian koneksi internet tidak stabil, tadi saya sampaikan. Jadi kalau saat kita nge-live, pastikan internetnya harus stabil. Karena kalau internetnya nggak stabil, itu dia bisa ke-ban juga. Dan saya yang mengalami itu berkali-kali, teman-teman. Di saat ada gangguan provider internet saya nih ya, itu ke-ban. Akhirnya akun-akun, wah itu beberapa akun besar saya kena ban juga. Akhirnya, wah gimana caranya nih gitu kan, bersiasat lah ya. Kayak gitu, jadi internet pastikan stabil. Nanti siasat-siasat yang saya lakukan apa? Nanti lah ya di modul selanjutnya nih, karena kita harus basicnya dulu. Nah, mencegah kan memang lebih baik dari mengobati ya. Jadi kalau kalau kita mencegah ya lebih baik. Tapi kalau udah terlanjur kena ya jangan panik nih. Yang harus dilakukan. Pertama kenali jenis pelanggaran. Pelanggaran ringan ya. Pelanggaran ringan itu apa aja ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Pelanggaran ringan itu biasanya cuma dapat peringatan aja ya. Pelanggaran bisa biasanya dia kirimkan ke WA ke email. Sorry teman-teman ya. Atau peringatan di akun TikTok kita. Live streaming kita mungkin dimatikan sementara, fitur live-nya dibatasi gitu ya. Nah, ini atau karena shadow ban ya, kita aktif gitu tapi nggak ada penonton, nggak dikasih traffic sama TikTok. Yang kedua, akunmu bisa suspend sementara, konten dihapus atau bahkan akun di-ban permanen. Ya, pelanggaran serius tuh, ya. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah cek notifikasinya. Setelah kita tahu jenis pelanggarannya, kita harus cek notifikasi. Biasanya TikTok itu ngasih notifikasi di aplikasi atau email tentang pelanggaran yang kamu lakukan. Dan biasanya ada videonya juga, teman-teman. Ya, ada videonya juga. Baca baik-baik notifikasi tersebut untuk tahu jenis pelanggaran dan konsekuensinya. Biasanya TikTok itu ngasih potongan video pelanggarannya karena apa? Ada di situ. Ya, teman-teman cek di situ supaya bisa evaluasi. Oke. Kemudian ajukan banding jika memungkinkan. Di situ misalkan ada tombolnya ajukan banding. Kalau kamu ngerasa nggak ngelanggar atau hukumannya terlalu berat, bisa ajukan banding ke TikTok. Kalau saya pelanggaran apapun, saya ajukan banding. Urusan diterima atau enggak, urusan nanti lah ya. Ajukan banding alasannya kenapa, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Gitu aja. Oke? Isi bandingnya ya. Nah, biasanya ada opsi ajukan banding gitu kan. Dan jelaskan dengan sopan dan detail alasan kamu mengajukan banding. Sertakan bukti-bukti pendukung jika ada. Kemudian yang keempat, perbaiki konten atau perilaku kita. Jadi jangan lakukan hal yang sama lah ya.
hapus konten yang melanggar, kemudian ya janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau teman-teman terjadi pelanggaran. Nah, makanya saran saya teman-teman jangan hanya bikin satu akun aja. Saran saya teman-teman bikin akun yang banyak. Saya aja sekarang itu ada berapa nih? 6, 10, ada 10 studio. Dengan akunnya itu bisa 2 kali lipat teman-teman. Bisa 20 lebih akun saya itu. Kenapa? Karena tadi yang satu lagi bandnya itu misalkan ini pelanggarannya apa ringan gitu kan ya. Karena pelanggaran ringan, PL-nya apa? Ternyata pelanggarannya adalah dikasih bintang jelek, akhirnya nggak dapet free ongkir gitu kan ya. Nggak dapet ekstra gratis ongkir. Ya aktif pakai yang satunya lagi gitu kan akunnya. Jadi bisa saling berganti teman-teman. Dan kalau bisa akunnya itu selalu aktif ya, misalkan gantian. Atau kalau saya bisa juga dibikinin satu lagi jelek, saya diemin dulu tuh seminggu karena pakai akun lain dulu. Setelah itu, setelah seminggu kemudian, oh ternyata dia udah pulih lagi, udah dikasih traffic lagi sama TikTok gitu kan. Jadi saran besarnya adalah buat akun yang banyak. Tapi resikonya yang tadi, ketika akunnya banyak, berarti teman-teman harus punya KTP banyak, rekening banyak ya, TikTok Shop banyak. Tapi bisa juga itu cara pertama, teman-teman. Cara kedua adalah ada satu akun tapi gedein akun itu, teman-teman. Kebanyakan orang kalau dia nge-branding satu akun tapi gedein akunnya. Ya, banyakin penonton di situ, jualannya di situ, gedein penjualan di situ gitu kan, seriusin di situ, di satu akun itu aja. Kayak gitu, ya. Tapi kalau ada pelanggaran dan lain-lain berarti harus gercep. Karena yang tadi, kita harus cepat ajukan banding, kita harus tahu pelanggarannya kenapa sehingga tidak terulang ya kesalahan-kesalahan selanjutnya. Oke, biasanya kalau untuk yang kayak gini-gini, itu biasanya yang masih ownernya masih ikut live juga gitu kan, dan ownernya memang jualan produk sendiri ya, bukan affiliate kayak gitu-gitu. Karena kalau affiliate itu lebih mudah kena ban teman-teman semua. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua yang sudah kita pelajari tadi ya. Pertama, optimasi profil TikTok untuk jualan di teknisnya. Kedua adalah membuat konten live streaming yang menarik ya, berkaitan dengan ambience dan gentle tadi. Yang ketiga, interaksi dengan penonton dan membangun komunitas flow live tadi, before-nya, during-nya, dan juga after-nya. Yang keempat, tips dan trik meningkatkan penjualan di TikTok Live. Target closing tadi ya, pada flow-nya, journey-nya, dan juga penyebab di ban dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, itu dia teman-teman semuanya, hack-hack yang mungkin bisa saya sampaikan di TikTok pada kesempatan kali ini. Semoga nanti teman-teman setelah ini langsung praktek aja. Ya, jangan ragu-ragu, jangan mikir lagi teman-teman semua. Setelah nonton ini langsung live aja. Langsung live aja. Nanti kalau pelanggaran gimana? Nggak apa-apa, bikin lagi aja. Ya, coba sebanyak-banyaknya. Jangan sampai membatasi diri kita. Ya, orang lain udah mulai dari dulu-dulu, kita yang belum mulai sama sekali. Semudah itu untuk kita dapetin duit teman-teman di TikTok. Tapi kita nggak pernah mulai sama sekali. Katanya kan konsepnya 80-20. Kita boleh main sosial media. Asal prinsipnya 80-20. 80-nya itu adalah produksi, 20-nya adalah konsumsi. Kalau kita sekarang biasanya kebanyakan masih konsumsinya, masih kebanyakan konsumsi, masih kebanyakan hiburannya, nontonin orang, nggak jadi duit. Justru kita belanja keluar duit di situ. Nah, sekarang mari kita rubah sama-sama. Supaya mulai dari saat ini kita dapetin duit di TikTok. Kita itu masuk ke TikTok dapat duit. Ngambilin duit orang lain, kasarnya tuh ya, ngambilin duit orang lain. Supaya apa? Supaya itu manfaat buat kita juga. Saya juga awalnya cuma punya karyawan satu, sekarang udah punya belasan puluhan karyawan juga teman-teman. Hanya untuk handle TikTok saya. Ya, supaya apa? Supaya itu tadi dapetin ratusan juta per bulan gitu kan ya. Nantinya juga saya punya target untuk dapat MM-an per bulan. Hanya dari TikTok aja teman-teman semua. Oke, jadi yuk mari sama-sama kita gali sebanyak-banyaknya, gali sebesar-besarnya potensi yang ada di TikTok teman-teman semua. Dan cara yang paling simpel, cara yang paling ngena, cara yang paling dekat yang bisa kita lakukan adalah langsung live teman-teman semua. Langsung praktekkan apa yang tadi teman-teman sudah dapatkan. Bila perlu ulang-ulang lagi video ini supaya teman-teman lebih ngerti. Karena saya yakin ketika teman-teman sekarang belum nge-live nonton video ini, kemudian nanti setelah nge-live beberapa kali nge-live teman-teman nonton video ini lagi, itu akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa dapatkan baru lagi walaupun kata-katanya sama. Karena tadi ada istilah-istilah yang mungkin hanya teman-teman yang sudah live, teman-teman yang sudah pernah coba live streaming yang mengerti kata-kata yang tadi saya sampaikan. Dan mungkin teman-teman kan pertama kali, kedua kali, 7 hari pertama mungkin nggak akan kena ban gitu kan ya. Tapi nanti di hari ke-14, hari ke-30, hari ke-70 mungkin kena ban, teman-teman bisa rewind lagi video-video yang ada di sini. Oke? Itu teman-teman untuk materi modul 3 kali kita kali ini. Dan terakhir, kita nggak pernah tahu doa mana dan usaha keberapa yang akan terkabul. Tugas kita hanya memperbanyak. Perbanyak live-nya, perbanyak doanya, perbanyak usahanya. Thank you teman-teman. Tipan Kalianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.